Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis, tidak pernah putus-putusnya dalam kehidupan kami Tuhan. Kau berikan hari yang baru buat kami. Kami percaya penyertaan-Mu, tuntunan-Mu Tuhan, selalu bersama kami. Untuk kami boleh melangkah di hari yang baru ini. Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berikan dukungan-Mu. Landasan firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu, kuatkanlah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kita akan buka lagi dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Jackie Robinson adalah seorang Afrika Amerika yang mengalami diskriminasi rasial yang begitu kental. Sewaktu dia bergabung di dalam klubnya Brooklyn, cemoohan dari teman-teman satu klubnya, dari pelatih lawan, bahkan dari para penonton harus dihadapinya karena kulitnya yang hitam. Namun suatu hari dalam suatu pertandingan di Ohio, ketika Robinson mendapat celaan, ketika dia mendapat ejekan dari penonton karena dirinya berkulit hitam, maka satu orang temannya berlari menghampiri dia, yaitu Risi. Segera datang menghampirinya. Terlihat sesaat mereka berbincang tentang sesuatu. Setelah itu, penonton melihat semua Risi merangkul Robinson dengan rangkulan di bahunya untuk tetap kuat menghadapi penonton di stadion yang mencela dia. Bapak Ibu, hal itu menjadi pelajaran penting bagi penonton di stadion itu. Dan saat itu didirikanlah patung rangkulan antara Robinson dan Risi yang mengakhiri diskriminasi dalam permainan bisbol pada saat itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab pun kita bisa melihat Paulus yang menghadapi tolakan keberadaannya pada waktu dia mau memberitakan firman Tuhan di Yerusalem. Karena murid-murid Yesus tidak percaya. Seorang yang dahulu adalah pembantai orang Kristen. Seorang yang dulu Yahudi yang mengejar-ngejar Kristen dan memenjarakan orang Kristen. Tetapi sekarang dia berubah dan menjadi murid Kristus. Awalnya murid-muridnya tidak bisa menerima dia di Yerusalem. Tetapi untunglah ada seorang murid bernama Barnabas yang meyakinkan semua murid-murid bahwa Paulus sudah bertobat, bahwa Paulus memberitakan firman Tuhan dengan kebenaran dan sungguh-sungguh. Sehingga Paulus bisa diterima di antara kalangan murid-murid yang lain di Yerusalem. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Risi kepada Robinson dan Barnabas kepada Paulus. Sekarang bagaimana dengan kita? Sudahkah kita melakukan hal serupa, menolong orang lain? Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, saat terjebak di dalam keterpurukan, semua orang membutuhkan dukungan dari orang lain. Entah itu dari temannya, dari sahabatnya, dari keluarganya. Dukungan yang dibutuhkan tidak hanya dalam bentuk hal material saja, tetapi juga moral. Jadi Bapak Ibu, kita harus memberikan dukungan tersebut untuk membangkitkan semangat mereka yang sempat mati. Ada saat-saat di mana kita membutuhkan dan dibutuhkan orang lain.
Sehingga amat egois, sangat egois jika kita berpikir bahwa masalah dia atau masalah Anda bukanlah urusan saya. Ingat, sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat berjuang sendiri, Bapak Ibu. Kita tidak dapat berjuang sendiri untuk dapat bertahan hidup. Sebagai tubuh Kristus, kita tidak boleh mementingkan hanya diri kita sendiri saja di dalam pertandingan iman ini. Jika kita melihat seseorang sedang berada di dalam keadaan terpuruk, berikanlah dia dukungan. Saat yang lain menjauh, kita harus mendekat. Saat yang lain mencemooh, kita harus menghibur dan menguatkan. Itulah yang diajarkan Kristus bagi kita. Saat yang lain meninggalkan, kita tetap tinggal di tempat. Saat yang lain meragukan, kita tetap yakin bahwa aku percaya kepadamu. Dengan demikian, kehadiran kita akan selalu dinantikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sering aku hanya memikirkan diriku sendiri, Tuhan. Urusanmu adalah urusan, bukan urusanku. Tapi hari ini Engkau mengingatkan diriku, Tuhan. Beri aku, Tuhan, kepekaan ketika melihat sesuatu atau sesamaku yang sedang terpuruk. Biarlah keberadaanku bisa menghibur mereka. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Ada waktu di mana diri kita dibutuhkan dan membutuhkan orang lain. Jadi jangan cuek ketika orang lain membutuhkan. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.